dosen, perkenalkan nama saya Santamina dengan NIM 312047 dari Universitas Kristen Wirwacana Sumba, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan tahun 2022. Di video kali ini saya akan menjawab soal evaluasi tengah semester atau sering disebut ETS Biologi Tumbuhan. Untuk itu saya langsung saja membaca soal sekalian menjawab. Soal yang pertama, sistem perakaran dan jenis akar tumbuhan disertai alasan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, sistem perakaran dapat dibedakan menjadi dua jenis akar tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Sistem akar serabut terdapat pada gulungan tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan bambu. Sedangkan sistem akar tunggang terdapat pada golongan tumbuhan dikotil seperti mangga, jambu, dan pepaya. Soal nomor 2, bentuk batang, jenis batang, arah tumbuh batang, dan percabangan disertai alasan. Bentuk batang adalah salah satu organ atau struktur dasar tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Batang untuk mendukung bagian tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, dan buah batang memiliki ruas dan antar ruas. Pada ruas muncul bunga dan tunas daun. Jenis batang. 1. Batang basah atau herbaceous adalah batang berstruktur lunak dan berair. Contohnya batang bayam atau Amaryllis spinosus. Batang berkayu atau lignosus adalah batang berstruktur keras dan kuat. Biasanya terdapat pada pohon berkayu atau Urboses dan semak-semak atau Fruticées. 3. Batang rumput atau Chalmus. Bentuknya seperti batang rumput, hanya saja memiliki ruas lebih panjang. Contohnya tumbuh mendong atau Piptisis globulosa. Arah tumbuh batang. Batang memiliki arah tumbuhan yang berbeda-beda pada bagian jenis tumbuhan. Batang berdasarkan arah tumbuhnya dibedakan menjadi 8, yaitu 1. Tegak lurus jika arah tumbuhan batang lurus ke atas. Contohnya pohon pepaya. 2. Mengulung, biasanya terdapat pada tumbuhan yang hidup di lereng-lereng tepi jurang. Contohnya batang anggrek. 3. Berbaring, jika batang terletak pada permukaan tanah, hanya ujungnya saja yang sedikit membengkok ke atas. Contohnya batang semangka. 4. Menjalar atau merayap, batang berbaring pada buku-buku batang, keluar akar. Contohnya batang berjalar. 5. Condong pangkal batang seperti hendak berbaring tetapi bagian lainnya membengkok ke atas. Contohnya kacang tanah. 6. Menangkuk, jika batang tumbuh tegak lurus ke atas dan ujungnya membengkok kembali ke bawah. Contohnya batang bunga matahari. 7. Memanjat, jika batang tumbuh ke atas dengan menggunakan alat khusus, yaitu akar pelekat. Contohnya batang sirih dan merica. 8. Membelit, jika batang menggunakan penunjang sebagai alat pemanjat, batang yang akan membelit ke kiri dan ke kanan. Contohnya batang yang membelit ke kiri yaitu batang kembang telang, sedangkan batang yang membelit ke kanan contohnya batang tanaman gadung. Percabangan batang. Batang yang bercabang biasanya pada tumbuhan berkeping 2 dan tumbuhan biji telanjang. Diameter batang tumbuhan bercabang dari pangkal sampai ujungnya. Biasanya semakin mengecil. Ada beberapa macam tipe percabangan, yaitu 1. Monopodial, jika batang pokok tampak jelas, contohnya pohon cemara. 2. Simpodal, jika batang pokok sulit ditentukan, contohnya anggrek dan sawo manila. 3. Mengarpu atau dikatom, yaitu batang bercabang menjadi 2 dan ukurannya sama besar, contohnya tanaman paku andan dan nipa. Klasifikasi daun yang Anda amati termasuk daun lengkap atau daun tidak lengkap. Jelaskan dengan alasan. Daun lengkap adalah daun yang memiliki 3 bagian, yaitu upi daun atau pelepah daun vagina, tangkai daun petiolus, hele daun lamina, contohnya Cladium bicolor atau Musa paradisiaca. Daun tidak lengkap adalah daun yang kehilangan 1 atau 2 bagian dari 3 bagian daun yang memiliki daun lengkap. Contohnya Saccharum officinarum, Chulotropis gigantea, Genetum genemon, dan Piper betle. Soal nomor 4, bangun dan bentuk daun disertai alasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk daun sangat bervariasi, yaitu bulat, bulat telur, oval, panjang, pita, runcing, tombak, jantung, ginjal, segitiga, dan sebagainya. Bagian tepinya ada rata dan berlekuk. Dalam menentukan bentuk daun, pertama yang harus dilihat adalah bentuk utuh daun tanpa berlekuk. Selanjutnya, tentukan letak bagian helai daun terlebar.
Perbandingan antara panjang dan lebar dan harus diperhatikan letak daun juga harus diamati apakah menempel di bagian tepi helai daun atau tertanam di bagian di tengah helai daun seperti daun talas. Berdasarkan letak bagian daun terlebar maka bentuk daun dibedakan ke dalam 4 golongan yaitu 1. Bagian daun terlebar berada di tengah-tengah helai daun. 2. Bagian daun terlebar terletak di bagian bawah antara tengah dan pangkal daun. 3. Bagian daun terlebar terletak di bagian atas antara tengah dan ujung daun. 4. Bagian daun merata, tidak ada bagian daun yang melebar. Bagian daun terlebar berada di tengah-tengah helai daun. Daun dengan bagian daun terlebar berada di tengah-tengah helai daun. Dapat dijumpai pada daun teratai, jeruk Ricinus cumanis L, nangka Orthocarpus integramer, sirsak Anonomas kuma L, Kamboja Plumeria acuminate Ait, dan sebagainya. Bulat orbiculate, bentuk daun disebut bulat orbiculate jika perbandingan panjang lebar 1 sampai 1 tangkai daunnya terdapat di bagian tepi, tidak tertanam pada bagian helai daun. Daun terata termasuk dalam kategori ini berbentuk bulat seperti tampa. 2. Perisa palatai. Bentuk daun disebut perisa palatai jika helai daunnya bulat dan tangkai daunnya tertanam di bagian tengah helai daun. Oleh karena daun jarak jika helai daunnya bulat dan tangkai daunnya tertanam di bagian tengah helai daun, karena daun jarak mempunyai ukuran panjang yang kurang lebih sama dengan lebarnya dan tangkai daunnya tertanam di bagian tengah helai daun, maka daun jarak termasuk berbentuk perisai. Corong eliptik, bentuk daun disebut corong eliptik jika bagian daun terlebar berada di tengah helai daun dan perbandingan panjang lebar 1 sampai 5. Contoh daun nangka. Memanjang oblong, bentuk daun disebut memanjang oblong jika bagian daun terlebar berada di tengah helai daun dan perbandingan panjang lebar 2 sampai 5. Contohnya daun serikaya berbentuk memanjang. Lancet atau lanceolate, bentuk daun disebut berbentuk lancet jika bagian daun terlebar berada di tengah helai daun dan perbandingan panjang lebar 3 sampai 5. Contohnya Kamboja. Daun dengan bagian tengah-tengah helai daun bulat perisa memanjang. Bulat bentuk-bentuk terdapat kita jumpa seperti bentuk bulat corong-corong, memanjang atau memanjang lancet. Variasi helai daun yang diamati mulai dari ujung daun, pangkal daun, pertulangan daun, tepi daun, daging daun, warna daun disertai alasan. Ujung dan pangkal daun helai daun. 1. Acuminatus, luncip meruncing dengan ujung menyempit memanjang. 2. Acutus, lancip ujung atau pangkal daun membentuk sudut runcing 90 derajat. 3. Aristatus, berujung jarum, ujung tiba-tiba menyempit, sangat panjang dan kaku seperti jarum. 4. Caudatus, berekor ujung tiba-tiba menyempit panjang seperti ekor. 5. Spidatus, meluncip dan mengulung dalam ekor di ujungnya membentuk semacam centong atau kerucut sempit. 6. Emarginatus, melekuk, dangkal di ujungnya. Mucronatus, bermukro, ujung tiba-tiba menyempit dan berekor pendek. Mucronulatus, bermukro kecil, mukro ekor sangat kecil, serupa duri yang dinamai mucronol. 8. Obrudatus, melekuk dalam di ujungnya. 9. Obtutus, menumpul dengan ujung atau pangkal tumpul. 10. Cordatus, bangun jantung, pangkal helai melengkung bentuk jantung. Pertulangan daun dimulai dari ujung tangkai daun. Tulang daun yang terbesar berjalan dari pangkal ke ujung daun dikenal sebagai ibu tulang daun atau tulang daun utama. Tulang daun yang tumbuh ke kanan kiri ibu tulang daun disebut tulang daun samping atau tulang daun sekunder, sedangkan yang tumbuh selanjutnya disebut tulang daun tersier dan seterusnya. Daun-daun yang memiliki satu tulang daun utama disebut bertulang menyirip, pinnatus, sedangkan yang memiliki 2 atau lebih tulang daun utama, tulang-tulang daun besar yang berpangkal kurang lebih pada titik yang sama disebut pertulangan menjari atau palmatus. Daun-daun merumput dan kebanyakan jenis monokotil memiliki tulang daun sekunder yang sejajar arahnya karena disebut bertulang sejajar atau paralelus. Menurut arsitektur pertulangan daun bertulang menyirip dapat dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu Craspedodromous, yakni bila mana tulang daun
sekunder berjalan hingga mencapai tepi daun, disebut simpel Graspedomoros. Bila mana semua tulang daun sekunder dan cabang-cabangnya mencapai tepi daun, disebut semi Graspedomoros. Bila mana tulang daun sekundernya melengkung menyambung ke tulang daun sekunder di atasnya, namun ada satu atau beberapa cabangnya yang mencapai tepi daun. Anak daun matua atau Pometia pinnata memiliki pertulangan wicket Graspedomoros, yakni campuran atas kedua tipe sebelumnya. 2. Commodotrophomoros, yakni bila mana tulang daun sekunder tidak mencapai tepi daun. Broochidomoros, tulang daun sekunder melengkung menyambung ke tulang daun sekunder di atas membentuk semacam margin yang menyolok, misalnya pada suku Marticacea. Echautodomorus, tulang daun sekunder melengkung dan berangsur-angsur menyambung ke tulang daun sekunder di atasnya melalui tulang-tulang daun yang lebih kecil. Contohnya pada anak daun rambutan Nepleum lapaceum. Codoromous, tulang daun sekunder bercabang-cabang dan beraturan menjalan tepi daun. Lecilitromodus, tulang daun sekunder bercabang-cabang dan menghilang ke dalam jaringan pertulangan berpola. Modus dengan 2 atau lebih tulang daun utama atau tulang daun sekunder yang serupa besarnya, berjalan konvergen dalam lingkungan dan mengarah menjadi satu di ujung daun. Selanjutnya disebut basal Achirodomorus bila tulang-tulang daun itu berawal dari satu titik di pangkal daun, dan disebut suprabasal Achirodomodus apabila percabangan tulang daun utama itu terletak sedikit di atas pangkal daun. 4. Astrinodomus dengan 3 atau lebih tulang daun utama atau tulang daun sekunder yang serupa besarnya yang memencar di Ciliatus berambut di tepinya. Serenatus beringit-beringit tumpul dengan toreh yang lancip dan tidak dalam. Generenatus beringit dengan gigi kecil-kecil. Dentatus bergigi tonjolan maupun toreh yang lancip dan tidak dalam seperti mata gergaji. Dentulatus bergigi kecil-kecil. Entiret rata utuh tidak berbagai atau bertoleh. Ficus berancap torehan dan lingkungan margin sekitar setengah panjang tulang dan daun samping, misalnya pada sukun dan jarak. Tepi daun. Ciliatus berambut di tepinya. Serenatus beringit bergigi tumpul dengan toreh yang lancip dan tidak dalam. Grenulatus beringit dengan gigi kecil-kecil. Dentatus bergigi tonjolan maupun torehan lancip dan tidak dalam seperti mata gergaji. Dentulatus bergigi kecil-kecil. Entire rata utuh tidak berbagi atau bertoreh. Viscus bercangkap torehan atau teletukan margin sekitar setengah panjang tulang dan samping, misalnya pada sukun dan jarak. Leceratus bertoreh tak beraturan torehan atau letukan margin tidak beraturan bentuk dan dalamnya. Lancinatus margin terbagi atau rumpai-rumpai sempit berujung lancip. Lobatus bertengkuk torehan atau letukan margin kurang dari setengah tulang daun samping, contohnya daun terong dan kapas. Pertitus berbagai torehan dan letukan margin lebih dalam dari setengah tulang daun samping, misalnya daun kenikir. Pescinatus serupa sisir, yakni berbagai sangat dalam yang torehan atau letukan margin mencapai tulang dan daun utama, lihat misalnya sangalangit. Seratus beringit dengan sisi yang tidak sama panjang, puncak gigi mengarah ke depan. Ujung beseratus bergigi ganda. Serulatus bergigi kecil-kecil. Sinuatus repandus berombak margin dengan torehan membundar. Sinur beringit rengung. Modulatus tepian daun menggelombang. Daun atau intervenium merupakan bagian daun yang terdapat di antara tulang-tulang daun dan urat-urat daun. Bagian ini merupakan dapur tumbuhan, yaitu zat-zat yang diambil dari luar diubah dan dijadikan zat-zat yang sesuai dengan keperluan kehidupan tumbuhan bersangkutan. Warna daun. Pada umumnya daun berwarna hijau karena mengandung klorofil dan berfungsi sebagai penyerapan energi dari cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Soal nomor 6, jenis daun dan tata letak daun disertai alasan. Jenis daun, macam-macam daun yang ada dibedakan oleh susunan
tulangnya. Terdapat 4 macam-macam daun yang ditentukan oleh tulang tersebut, yaitu 1. Daun menyirip atau Panninervis. Sesuai namanya, macam-macam daun menyirip memiliki struktur tulang berbentuk menyirip seperti susunan tulang ikan. Contohnya adalah daun mangga, daun jambu, dan daun nangka, daun rambutan, kacang-kacangan, dan lain-lain. Daun menjari atau Panninervis. Macam-macam daun menjari memiliki tulang berbentuk seperti susunan jari-jari tangan, yaitu dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memancar seperti susunan jari-jari tangan. Jumlah tulang ini lazim gasal, yang di tengah yang paling besar dan paling panjang, sedangkan ke samping semakin pendek. Contohnya adalah daun pepaya, daun singkong, dan daun jarak, daun mentimun, dan daun labu-labu, dan lain-lain. Daun melengkung atau Cherninervis. Untuk macam-macam daun melengkung, mereka memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lengkung. Daun ini mempunyai beberapa tulang yang besar, satu di tengah yaitu yang paling besar, sedangkan lainnya mengikuti jalannya tepi daun. Jadi tulang daun yang semula memencil kemudian kembali menuju ke arah yaitu ke ujung daun. Ujung-ujung tulang daun melengkung terlihat menyatu. Contohnya adalah daun sirih, daun genjer, daun enceng gendok, dan lain-lain. 4. Daun sejajar atau Restinervis. Ciri-ciri dari macam-macam daun sejajar biasanya memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lurus. Yang sejajar, bentuk tulang daun ini mempunyai satu tulang di tengah yang besar membujur daun, sedang tulang-tulang lainnya lebih kecil dan nampaknya semua mempunyai arah yang sejajar dengan ibu tulangnya. Contohnya adalah daun tebu, jantung, jagung, padi, dan semua jenis rumput. Tata letak daun atau Pilotaksis adalah aturan tata letak daun pada batang yang menyebabkan terbentuknya pola tumpang tindih pada daun. Dalam pilotaksis atau tata letak daun dikenal sudut divergensi, garis ortostik, sudut ortostik, dan deret Fibonacci. Kesimpulan dari soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang terjadi kesimpulannya yaitu kita dapat mengetahui bahwa tumbuhan memiliki 3 bagian utama, yaitu akar, batang, dan daun yang memiliki oleh hampir semua jenis tumbuhan, khususnya tumbuhan tingkat tinggi. Sedangkan bunga dan buah yang terdapat di beberapa tumbuhan bukan merupakan organ utama, melainkan organ tambahan, di mana tidak semua tumbuhan memiliki bagian tumbuhan juga. Tidak dapat melakukan fotosintesis tanpa bantuan ketiga organ tersebut, karena di ketiga organ tersebut terdapat pembuluh angkut yaitu xilem dan floem yang berfungsi untuk menyalurkan air dan zat hara dari akar ke daun xilem dan mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh floem. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf kalau ada kata atau jawaban Ibu dosen dengar dari saya lebih dalamnya. Terima kasih, Bu.